Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an. Wa'lam anna anwana anna unwana sa'adati ayyuwaffiqallahu abada lil amali salihi fi hayatihi wa yuyassirahu lahu wa unwana sakawati alla yuyassira lil amali salihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyid al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nabihi wa ulama fid darain amin. Wa alam, dan ketahuilah anna unwana as-sa'adati, sesungguhnya daripada tanda-tanda as-sa'adah. Apa sa'adah? Apa Ron? Sa'adah Ron? Sak lodong ya apa ini? Sak bakul. Anna unwana as-sa'adati, sesungguhnya tanda-tanda keberuntungan, tanda-tanda kebahagiaan, ciri-ciri wong bahagia iku ya apa? Ciri-cirine wong beruntung iku kaya ya apa? Nah iki. Paham? Ora kok jenenge tok sa'adah. Paham? Ora jenenge tok sak lodong, paham? Ngerti? Tapi wonge gak sa'adah. Ya. Sak black. Anna anwana sa'adah, sesungguhnya ciri-ciri kebahagiaan adalah, atau ciri-ciri kesuksesan, keberuntungan, ayyuwaffiqallahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan al-abda kepada seorang hamba lil amalis soleh fi hayatihi, untuk amal soleh semasa hidupnya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalian kalau ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa amal soleh, berarti kalian termasuk apa? Beruntung. Termasuk apa? Bahagia. Tapi wongnya gak bahagia ki opo? Sumpek. Di pondokno sumpek model. Pondokno itu biar mudah untuk apa? Amal soleh. Mestinya awakmu apa? Seneng. Hore mondok ngono. Paham iki di pondokno gak seneng, ya kan? Mestinya kalau mondok itu senang. Nah, ini ya, makanya kadang kalau kita ngajak anak-anak kecil itu untuk amal soleh itu harus dipancing dengan apa? Dipancing dengan kebahagiaan. Nanti kalau kamu ngaji tak kasih duit, nanti kalau kamu sholat tak kasih duit, kamu paham? Dipancing, paham ya? Dipancing. Anak kecil masih belum ngerti, paham? Tapi kalau kalian ini wis gede-gede, wis tua-tua, ya kan? Wis gak usah dipancing. Ya. Kok tahajud ya kok tak kei duit, mosok ngono. Kan ndak. Paham ya? Kita cilik ngono iku ya. Iku bocah cilik. Ya. Justru di dalam amal soleh itu ada kebahagiaan. Di dalam ngajimu, murojaahmu itu ada kebahagiaan. Lah kok saiki model ngaji gak bahagia. Apa ngaji ku malah sumpek. Waduh ngaji maneh. Waduh apa? Murojaah maneh. Waduh hafalan maneh. Iki berarti wong gak gelem apa? Gak gelem bahagia. Hati-hati. Wa yassirahu. Yassara yuyassiru wa yassirahu, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hu untuk amal soleh, lahu bagi itu orang. Paham ya? Allah digampang no Gusti Allah. Dimudahkan. Salat jamaah enteng, Masya Allah. Wah, itu ciri-ciri wong beruntung itu. Itu ciri-ciri wong bahagia. Dunia akhirat, qiyamul lail enteng, murojaah enteng. Wes walhasil segala apapun amal soleh enteng kabeh, seneng.
Wah, itu luar biasa. Paham ya? Makanya kalian harus sadar ketika kalian bisa amal soleh, itulah justru keberuntungan, kebahagiaan. Jangan mengatakan, opo ngaji wae kok oleh duit, gak dibayar, ngojah ngaji, emang sugih lek ngaji. Iki beda mana ceritane. Paham ya? Jangan dikaitkan kesugihan dengan amal soleh. Rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Ya ente ikhtiar kalau mau ente harus usaha jemput rezekinya yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar, usaha, kerja beda. Paham? Ojo di padakno iki wae ngaji yo ngaji. Paham ya? Jangan dikait-kaitan dengan urusan maksudnya bagaimana? Kalau kita kepingin mendapatkan rezeki yang berupa materi, ya kerja, usaha. Paham? Ini urusannya bukan urusan urusan dengan materi, tapi ini adalah urusan dengan dengan ibadah. Paham ya? Karena memang Allah sudah menjamin rezeki seorang hamba. Nah, tinggal kita jemput. Paham ya? Tinggal kita jemput. Nah, justru orang-orang yang kadang di dalam pikirannya kebahagiaan itu adalah dengan materi, apakah menjamin bahagia? Yang baik duitnya banyak, hartanya melimpah, apakah menjamin mereka bahagia? Ketokane tok enak. Wis nglakoni ya apa? Jadi kan kita kan hanya memandang saja. Delok tok, oh ya enak ya engko sugih ya duwe akeh. Kan gak ngerti pikirannya ya apa? Kan gak ngerti isi hatinya bagaimana kan? Seandainya kamu jadi orang itu yang kamu pandang enak, belum tentu belum tentu kuat. Ojo-ojo stres kok, ojo-ojo edan. Makanya wis alhamdulillah itu ditakdir kebahagiaan yang hakiki ya ini. Itu dimudahkan sama Allah untuk amal soleh, itu kebahagiaan yang jelas bahagianya. Paham ya? Ngerti? Kadang orang memandang kebahagiaan itu dengan materi, kebahagiaan itu dengan duniawi. Hati-hati. Paham? Ente iso ngaji, baca Quran di saat banyak anak-anak seusia ente mungkin enggak paham, enggak jelas. Yang kalau sore ngabuburit enggak jelas. Paham? Enggak baca Quran, enggak ngaji. Ya kan, sepedaan rono, sepedaan rene, nongkrong. Paham? Ente luar biasa, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Untuk amal soleh, bersyukur ya Allah, ini loh ternyata kebahagiaan yang hakiki ya ini. Ngaji, amal soleh. Paham? Ngerti ya? Sebaliknya wa unwanas syaqawah, tanda apa? Tandanya apa? Asyaqawah, kebalikan daripada sa'adah itu syaqawah. Ciri-ciri orang celaka, ciri-ciri orang menderita. Allah yuyassira lil amalis soleh, tidak dimudahkan untuk amal soleh. Apa baca Quran abot? Wei, hati-hati kon. Apa baca Quran males, abot. Apa itu enteng? Wei, hati-hati. Paham? Jangan-jangan ditakdir celaka. Wah, bahaya. Paham ya? Jangan ngaji angel. Wah, iki dijak dolin. Wayibtala bil amali su', naudzubillah. Dan dia ditimpa dengan perbuatan buruk. Dia mendapatkan musibah, diuji dengan perbuatan dosa. Naudzubillah min. Iku ciri-ciri wong celaka. Paham ya? Wih, apa nih? Paham? Ngerti? Ya. Diuji dengan perbuatan wis gak amal soleh malah nglakoni. Nah, iku ciri-ciri wong sing
sengsara. Makane ojo heran lek ndelok wong iku gak tau salat. Kok duwe akeh. Iku ngono sengsara. Paham? Iku ngono jenenge apa? Istidraj. Ketipu deh. Paham? Kenapa kok seperti itu? Ya engko siksane ben tambah apa? Siksane ben tambah soro. Paham? Jadi kalian ini harus berpikir panjang. Yang kelihatannya di depan mata itu indah, nikmat, enak, belum tentu. Tapi apa? Kalian harus bisa mengukur dengan apa? Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Paham? Pengen bahagia. Bahagia itu apa sih? Iki ngaji bahagia. Paham? Pengen sukses. Sukses iki apa? Salat jamaah, ngaji, paham? Murojaah. Iku bahagia. Ini bingung golek bahagia. Padahal kebahagiaan ada di sekeliling kita. Oleh ditakoki wong, aku iki pengen seneng uripku, pengen makmur. Kok ini jamaah apa durung? Wis baca Quran apa tuh? Apa durung? Gak usah bingung, kepengin bahagia, kepengin sukses, kepengin beruntung, gak usah bingung. Amal soleh. Iku bahagia. Paham ya? Nah, makanya kalian harus bersyukur. Harus merasa senang. Bisa amal soleh. Paham? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan malah ketika di pondok merasa apa? Merasa terkekang, merasa apa? Kayak di apano? Kayak di penjara, Di apano? Enggak, justru ya inilah kebahagiaan di saat yang lain mungkin apa? Kegiatannya enggak manfaat, kalian apa? Diberikan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Paham ya? Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malu, berbuatlah, beramallah. Berbuatlah kalian fakullun, maka semuanya itu muyassarun, dimudahkan. 5 fakullun muyassarun, maka semuanya itu dimudahkan. 5 khuliqalahu, untuk apa diciptakan untuknya. 5 khuliqalahu, untuk apa dia diciptakan untuknya. Man khuliqalil jannah, sapa wonge sing diciptakno gawe surga, untuk surga. Oh, iki calon apa? Penghuni surga. Yussira li amali ahlil jannah, maka akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan amalnya penduduk surga. Bisa paham kan? Ngerti? Jadi ente kalau mau ngelihat orang calon-calon penghuni surga dan calon-calon penghuni neraka, ya sudah, di dunia itu gimana perbuatannya? Oh, amal soleh, ya sudah, ini insya Allah calon penghuni apa? Surga. Paham ya? Calon-calon penghuni surga. Nah, mudah-mudahan kita semua ini calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya karena alhamdulillah kita ini dimudahkan untuk apa? Amal soleh, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada amal buruk. Nauzubillah min. Paham tuh? Oh, masya Allah, di dunia rajin baca Quran, rajin sholat, rajin jamaah, dan lain sebagainya. Wah, ini calon penghuni surga. Paham? Nah, kabeh lek ditakoki mau masuk surga, mau masuk neraka, ya pasti masuk surga. Paham ya? Mesti mau masuk surga. Ana sing jawab terserah pun, mlebet pun di mawon. Wa man khuliqalin nar, sebaliknya, ya kan? Dan siapa orang yang diciptakan untuk neraka, yusyira li amali ahli nar, maka akan dimudahkan untuk berbuat seperti perbuatannya siapa? Penduduk neraka. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, harus sadar diri loh. Aku kok ngelakoni dosa ya, aku kok ngelakoni penduduk neraka ya, berarti calon apa? Naudzubillah min
Dzalik paham. Makanya kalian harus perhatian dengan saudara-saudara kalian, perhatian ya, terutama dengan diri kalian, perhatian dengan diri kalian, perhatian dengan keluarga kalian. Ente lihat, aku, keluargaku ini apa perbuatannya? Perbuatan ahli surga atau ahli neraka? Berbuat dosa atau berbuat pahala? Kan begitu. Paham? Di dunia ya opo kegiatannya, aktivitasnya, banyak amal soleh atau amal buruk. Ustaz pacaran tok. Ya tiap hari ke rumah bawa pacarnya. Waduh, bahaya ini. Kandhanono kasih tahu ya, ini dilarang. Gak boleh. Dosa. Mau masuk surga, mau masuk neraka. Gitu aja sudah. Yang penting ente sudah apa? Ingetin. Ya, kalau adiknya ente bisa tegur dengan maksimal. Kakaknya ente kalau nggak bisa, ya ente harus apa? Kasih tahu pokoknya. Paham? Ente kasih tahu. Harus ente sampaikan. Ini nggak boleh, dosa, ini mungkar, dilarang. Ya, jangan sampai apa? Ternyata diri kita atau keluarga kita berbuat dengan perbuatannya penduduk neraka. Naudzubillah min. Paham ya? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Wis iku pokoke. Oh, calon penghuni surga is pasti amal soleh. Calon penghuni neraka ya Allah iku naudzubillah banyak berbuat dosa. Nah, kemudian walamma qabadallahu al-qabdatain, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggenggam dua golongan ini, qala liqabdatis su'ada, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada golongan yang apa? Beruntung ya, atau calon penghuni surga. Apa yang Allah sampaikan? Haula'il jannah, mereka semua ini calon penduduk surga. Mudah-mudahan kita semua calon penduduk surga. Ya Allah. Iki kabeh iki santri-santri iki calon penghuni apa? Surga. Wa bi'amali ahli jannah, dan dengan amalnya penduduk surga ya'malun, mereka semuanya akan apa? Beramal. Paham? Makanya tinggal koreksi diri. Aku berbuat untuk apa ini ya? Ya aku berbuat ini untuk apa? Untuk amal surga atau amal neraka? Paham? Mataku, telingaku, mulutku, tanganku, kakiku, semuanya ini aku gunakan untuk apa? Untuk amalan ahli surga atau untuk amalan ahli neraka? Gitu aja. Paham? Ngerti? Ketika kamu mengucap, berkata, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan, dipikir, iki ucapanku ini ucapan ahli surga atau ucapan ahli neraka? Paham itu? Ngerti ya? Ya itu sudah. Kalau ternyata kok terpleset, terjerumus mengucap suatu ucapan yang apa? Yang itu ucapan adalah amalannya atau ucapannya penduduk neraka, istighfar, tobat. Astagfirullahaladzim. Paham? Mungkin habis apa? Ngejek temannya, ngeledek temannya, menghina temannya, bully temannya, ya istighfar. Paham? Ngerti? Kan nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh mencaci, ya. Nggak boleh menghina. Nah, itu amalan-amalannya penduduk neraka. Hati-hati ya. Paham itu? Kemudian waqala li ba'dil asyqiya, dan liqabdatil asya, dan berkata kepada golongan yang apa? Celaka. Haula linar, kabeh iki ya, semuanya ini mereka adalah untuk apa? Neraka. Wa bi amal ahli nar ya'malun, dan dengan amalnya penduduk neraka mereka akan berbuat. Jadi wis kena apa? Wis kena dicireni. Wis kena dicireni. Paham ya? Makanya kita harus perhatian. Kalau kita merasa sayang, cinta kepada saudara kita, teman kita, ya keluarga kita, kan nono. Loh, kon kok berbuat perbuatan ahli neraka yo? Apa gelem awakmu dulurmu mlebu neraka? Gelem tuh? Lek kon ngerasa cinta, ngerasa sayang, kan nono. Mbak ojo mbak, gak oleh iku mbak, dosa mbak. Paham? Nak, jangan nak, gak boleh. Dik, gak boleh. Paham? Mas, gak boleh. Atau mungkin orang tuanya. Ya kan? Orang tuanya kasih tahu.
Kalian tanggung jawab. Iya. Paham ya? Harus ngasih tahu ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan ada di pondok. Ketika di rumah ada yang tidak sesuai dengan ilmu yang kalian pelajari, sampaikan dengan cara yang sopan. Ya, ngapunten Ibu, mohon maaf Ibu, kalau keluar rumah harus pakai apa? Kerudung. Paham? Auratnya harus ditutup. Paham? Ngerti? Ini harus disampaikan. Paham tuh ya? Karena di luar sana itu bisa lihat kan, nanti kalau keluar sudah banyak emak-emak ibu-ibu kadang masih belum bisa masih buka aurat. Paham ya? Jangan sampai nanti orang tua kalian nanti yang masih buka aurat. Jangan. Paham ya? Kasih tahu. Paham tuh? Allah. Tsumma alam, kemudian ketahuilah ya, annal mu'mina al-basira bid-din, sungguhnya orang yang mukmin yang al-basir, yang sadar, yang mengerti dengan agama, ar-rasikh fil ilmi wal yakin, yang unggul di dalam ilmu dan keyakinannya, walladzi yuhsinul amala lillah, dialah orang-orang yang memperbagus amal untuk Allah. Oke, ditakdir amal soleh. Nah, amal solehnya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya, alhamdulillah ditakdir bisa melakukan puasa Ramadan. Puasanya ini ikhlas, ihtisaban. Man shoma Ramadan ihtisaban imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah, siapa orang yang puasa ihtisab, mengharap ridha Allah, man shoma Ramadan iman karena iman, ya kan? Iman karena Allah, ya kan? Ihtisaban, ikhlas, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosanya, segala dosa yang akan diampuni, dosa yang datang, dosa yang lalu, dan dosa yang akan datang. Paham ya? Yusinul amal lillah. Paham ya? Al amal lillah. Amalnya karena Allah, bukan karena manusia, enggak. Ya kan? Perhatian terhadap dirinya, perhatian terhadap yang lainnya untuk berbuat amal soleh, dan amal solehnya itu untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha sungguh-sungguh fi dzalika, dalam amal soleh, bikulliyatihi, dengan semaksimal mungkin. Pokoknya dengan segala upaya. Untuk apa? Ya, untuk mewujudkan amal oleh semaksimal mungkin. Nah, ini harus ada ijtihad, sungguh-sungguh, harus ada paksaan. Ya kan, kita ini untuk qiyamul lail masih tertatih-tatih. Masih tertatih-tatih, ya kan, untuk qiyamul lail. Nah, ini Ramadan bisa jadi pelajaran. Ramadan ada yang telat tahajud. Ada yang telat tahajud Ramadan? Enggak, Nah, ini kan jadi pelajaran. Kalau Ramadan ternyata kalian bisa bangun. Jam berapa bangunnya? Jam berapa bangunnya? Jam piro? 3:30. Ya kan? Sudah subuh apa belum? Sudah subuh apa belum? Belum subuh. Kalian bisa bangun. Semestinya ini jadi pelajaran. Nanti ketika keluar Ramadan, ya bangunnya jam segini, gitu loh. Ini kan Ramadan kan bulan pendidikan, bulan madrasah ini. Pendidikan untuk supaya nanti ketika keluar Ramadan, kalian ini biasa membiasakan kebaikan-kebaikan yang sudah kalian lakukan di Ramadan. Kebaikan yang ada di Ramadan ini untuk kita praktekkan ada di luar Ramadan. Mulai bangun sebelum subuh, bisa. Usahakan nanti keluar Ramadan, Lebaran. Nah, ini malam hari raya itu kadang wis gak ono sing tangi. Mesem kabeh. Senyum Pepsodent. Iya. Kadang wis gak ono sing qiyamul lail. Lali kadang wis. Padahal itu adalah malam mustajab. Malam apa?
Makanya ente nggak usah bingung dengan orang-orang ya di luar ini, nggak usah bingung ente. Ente harus bingung dengan apa? Dengan ilmunya ente. Oh, ilmuku gimana ya? Ngajarkan kayak apa? Nabi Muhammad itu ngajarkan gimana gitu loh. Ente jangan patokannya jangan orang-orang. Yang mohon maaf kadang nggak jelas. Oleh takbiran oke takbiran, tapi selain itu ya takbiran kan jelas dianjurkan sunnah. Paham? Tapi selain itu ente harus punya apa? Prinsip dalam menjalankan kehidupan ini. Oh, Nabi itu mensunahkan kalau malam takbiran untuk apa? Memperbanyak doa. Tidak memperbanyak lupa. Kemudian ente jangan lupa. Ente Ramadan ini sudah apa? Berusaha untuk amal soleh. Dan amal soleh ini tidak hanya untuk Ramadan. Tapi untuk di luar Ramadan. Itu selama sebulan penuh ini, insya Allah bangunnya sebelum subuh semua. Bangunnya sebelum subuh. Paham? Kenapa kok bangun sebelum subuh? Kira-kira di luar Ramadan, kon mangan boleh enggak? Maksudnya makan sahur loh, boleh enggak? Ya mangan oh, enggak apa-apa. Kalau hanya bangun untuk karena apa? Makan. Makan oh, marang ngono lek pengen poso. Paham? Lek enggak ya terserah, kan enggak wajib. Artinya kebiasaan-kebiasaan ini harus apa? Terjaga sampai nanti keluar Ramadan. Ini al-mu'min al-basir bid-din. Mukmin yang apa? Apa ya? Cerdas dengan agamanya. Oh ya, mementingkan amal soleh. Ya sustahid dzalik fi dzalika bikulliyah. Berusaha semaksimal mungkin. Ramadan ini kalian berusaha, maksa memang bangunnya. Rada abot. Paham? Tapi tetap apa? Bangun. Nah, itu jadikan kesadaran dan jadikan kebiasaan. Niatin nanti keluar Ramadan juga sama, bangunnya sebelum apa? Subuh. Berapa jam sebelum subuh? Setengah jam kan paling enggak kan ya? Setengah jam kan. Nah, ini harus dibiasakan. Paham? Jangan nanti baru malam takbiran, malam hari raya wis hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lali wis. Amaliah Ramadan wis lali kabeh. Qur'ane lali, salat sunah lali, witirnya lali kabeh. Bangun malamnya lali. Sing dieling apa? Ya, banyak orang kan tertipu di situ ya kan? Banyak orang tertipu ada di situ. Justru ketika itu adalah start awal untuk kita apa? Memperbaiki amal soleh. Ramadan yang sudah kita biasakan daripada amal soleh untuk kita rawat, untuk kita jaga agar supaya apa? Kita laksanakan di luar Ramadan. Makanya sebelum Ramadan itu ada latihan dulu, ada Rajab, ada Sya'ban. Paham? Supaya apa? Biar Ramadan biar terbiasa. Di luar Ramadan tambah biasa mana ya tambah. Paham ya? Ini harus kita apa? Harus kita usahakan. Paham ya? Harus kita usahakan. Nah, kemudian setelah kita bisa menjaga amal soleh tersebut, summa ya'tamid 'ala Allah wa 'ala fadlih. Kemudian kita bersandar kepada Allah wa 'ala fadlih dan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bukan wala ya'tamid 'ala amalih. Bukan bersandar kepada amal kita enggak. Bukan bersandar kepada ihsanih dan apa kebaikan kita enggak. Jangan merasa ente sudah berbuat baik, ente sudah amal soleh terus ente bersandar dengan amalnya ente. Jangan. Akhirnya ngomong gini, loh aku wis qiyamul lail kok gak suge-suge. Loh itu berarti kan ngandalno apa? Ngandalkan amal solehnya. Loh aku wis coba iki aku gak suge-suge rezeki kok seret. Ente usaha amal soleh, selebihnya apa? Ya tamid Allah. Paham ya? Pasrahkan kepada Allah Subhanahu. La tak tamid ala amalik. Jangan kamu bersandar kepada amal benda. Ente bisa beramal karena siapa? Karena Allah. Ketika kita ditakdir bisa baca suratul waqiah, kita bisa qiyamul lail. Berarti Allah punya rencana baik untuk kita, gitu loh. Lah kok malah ente ngandalkan amalnya ente. Loh, ente bisa beramal gara-gara Allah kok. Ente bisa qiyamul lail, ente bisa baca waqiah istiqomah ba'dal asar karena siapa? Allah.
Ya sudah, ente pasarkan sama Allah. Allah berarti punya rencana baik untuk saya. Berarti Allah punya rencana baik untuk rezeki saya. Paham? Berarti Allah punya rencana baik untuk doa-doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kalau gitu selesai urusannya, enak wis. Paham? Tapi lek wis aku wis baca waqiah. Akhirnya koyo kepaksa ngono. Aku wis baca iki kok sik. Hati-hati. Lah. Paham ya? Wala ya'tamid ala amalih wa ihsani. Paham ya? Allah. Paham ya? Ini banyak orang kadang tertipu ada di situ ya. Paham ya? Wa ala hadzal wasfi madul anbiya, dan atas ini sifat madul anbiya ya, telah berlalu para nabi wal ulama dan para ulama seperti ini semuanya. Paham ya? Yuhsinul amal lillah wa istahid fi dzalik. Wassalihus salafi wal khalaf, dan para ulama-ulama soleh yang salaf, yang khalaf, yang terdahulu maupun yang akan datang, alaihimussalam, semoga mendapatkan keselamatan bagi mereka, warahmat waridwan, dan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan biqaulihi, dengan sabdanya la yadkhul ahadun al jannata bi amalihi. Nah, paham ya? Gak bakal masuk surga salah seorang pun, siapapun itu. La yadkhul ahadun al jannata, kepada surga bi amali, sebab amalnya. Makanya jangan mengandalkan amal kita. Surga gak bakal dikasih kok. Apalagi urusan dunia. Paham? Surga aja gak bakal dikasih. Mau mengandalkan amal. Saya sudah zikir Ustaz, tapi urusan saya kok masih. Jangan. Itu ketika ente bisa zikir, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Berarti apa? Allah takdirkan ente baik. Ente zikir itu kan sudah bahagia kan? Amal soleh kan sudah bahagia. Ente Allah sudah punya rencana baik untuk ente. Setelah itu apa? Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ente itu enggak apa ya istilahnya ya. Enggak bisa dibuat sandaran. Paham? Enggak bisa dibuat sandaran. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat nanya, "Loh, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Nabi?" Dijawab sama Nabi, "Qala wala ana." Ya, meskipun apa? Meskipun aku, kata Nabi. Illa yataghammadni Allah bi rahmatih, hanya saja apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala menyelimuti kepadaku dengan apa? Sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat Allah itu dari apa? Rahmat Allah itu sebabnya adalah dari amal soleh. Kita amal soleh hanya dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mancing rahmatnya Allah dengan amal soleh. Tapi jangan jadikan amal soleh itu sebagai apa? Sandaran. Enggak bisa. Karena kamu bisa beramal itu ya karena Allah. Kamu bisa berbuat itu sebab Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastahid fil amali shalih ila al-ghayah wan nihayah. Kemudian Nabi Muhammad SAW dulu itu Masya Allah yastahid fil amal. Bersungguh-sungguh dalam beramal as-sholih yang sholih ilal ghayah wa nihayah. Waduh, Masya Allah, ilal ghayah. Sampai apa? Ya, sampai ke puncaknya. Ya kan? Di dalam sungguh-sungguh. Paham? Apalagi di bulan Ramadan. Waduh. Luar biasa. Hatta tawarramat, sehingga diriwayatkan apa? Tawarramat. Apa? Bengkak. Qadamah, kedua telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Mintu lil qiyam billail. Karena sebab panjangnya berdiri untuk qiyamul lail. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Nabi saja, ya kan, yang sudah dapat jaminan masuk surga masih yastahid, masih sungguh. Paham? Lah apalagi kita sing belum jelas ini. Mudah-mudahan kita semuanya dengan Allah mempermudah kita untuk amal soleh, maka Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Fatihah.